الحمد لله الذي أوضح لنا شرع دينه ومن علينا بتنزيل كتابه وأمدنا بسنة رسوله فلله الحمد على ما أنعم به من هدايته والصلاة والسلام على خير الإنسان مبينا على رسالة الرحمن نبينا محمد وعلى آله وصحبه المحبوبين جميعا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة موقن بتوحيده مستجير بحسن تأييده وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى وأمينه المجتبى ورسوله المبعوث إلى كافة الورى أما بعد فيا عباد الله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kitabnya Kifayatul Atqiya halaman 21 Syekh Abi Bakar Syatta menjelaskan, la yanalu khairun ajilan wala ajilan illa bittaqwa wa la yudfa'u syarrun ajilan wala ajilan zahiran wala batinan illa bittaqwa wa hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin. Artinya, tidaklah seseorang memperoleh kebaikan yang segera maupun yang akan datang kecuali dengan takwa, dan tidaklah seseorang dapat menolak kejahatan yang segera maupun yang akan datang, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, kecuali dengan takwa. Dan takwa adalah wasiat Allah bagi orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Maka penting bagi kita semua untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan setiap perintahnya dan menjauhi segala hal yang dilarangnya. Dengan takwa kita dapat berharap kebaikan dan tertolaknya keburukan di dunia dan di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam Islam jiwa dan ruh adalah satu istilah yang biasa dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang memberikan kehidupan kepada tubuh manusia. Jiwa juga merupakan sumber dari pikiran, perasaan dan keinginan kita. Di dalam diri kita terdapat perang yang tak terlihat, perang antara jiwa yang ingin bebas dan hati yang ingin taat, perang antara keinginan yang tak terkendali dan kesadaran yang ingin mengendalikan. Oleh karena hal tersebut, sebagai orang beriman kita harus menyadari bahwa jiwa yang beruntung adalah jiwa yang tenang, yang ridha dan diridhai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan penciptamu yang dengan rela, senang dan disenanginya. Masuklah ke dalam tempat hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr ayat 27-30. Menundukkan dan menenangkan jiwa agar tenang
bahagia, ridha dan diridhai bukanlah perkara mudah. Hal ini memerlukan kesadaran, kesabaran dan keteguhan. Hal ini juga memerlukan untuk memahami diri sendiri, untuk mengenali keinginan dan kelemahan kita. Namun ketika kita berhasil menundukkan jiwa kita akan merasakan kedamaian yang tak terkira. Kita akan merasakan kebebasan yang sebenarnya, kebebasan dari belenggu keinginan dan kelemahan kita sendiri. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, jiwa yang tenang adalah kunci kebahagiaan. Namun dalam kehidupan yang terasa cepat dan penuh tekanan ini, jiwa kita sering terganggu oleh stres, kecemasan dan kekhawatiran tentang masa depan, atau bahkan masih ada yang terbelenggu dengan kilasan masa lalu yang tidak baik. Maka kita perlu mengatur pola kehidupan kita, khususnya pola berpikir kita. Ada kiat-kiat yang perlu kita perhatikan bersama untuk menenangkan jiwa kita. Yang pertama adalah dengan bersyukur. Bersyukur bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata, tetapi tentang merasakan dari dalam hati. Ketika kita bersyukur, kita dapat melihat keindahan dalam setiap kesulitan. Kita dapat menemukan hikmah dalam setiap kesalahan, dan kita dapat merasakan kedamaian dalam setiap tantangan. Dalam kehidupan yang serba dipenuhi gengsi seperti saat ini, bersyukur adalah obat yang sangat efektif untuk menenangkan jiwa. Dengan bersyukur, kita dapat mengurangi stres, meningkatkan kesadaran diri, dan mencapai kebahagiaan yang lebih dalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Surat Ibrahim ayat 7. Dalam kitab tafsir Lataiful Isyarat jilid 2 halaman 241, Imam Al-Qushairi menampilkan sebagian pendapat ulama tentang ayat tersebut. Wa yuqalu la in syakartum ma adharna fi sarairikum lazidnakum ma albasna min al-ismati li dhahirikum. Yang artinya, dan dikatakan oleh Allah, jika kamu bersyukur atas apa yang kami tampilkan dalam batinmu, kami akan menambahmu dengan apa yang kami kenakan sebagai penjagaan pada lahirmu. Pendapat ini bisa kita artikan bahwa batin atau bisa dibahasakan jiwa yang menerima dan menyadari terhadap setiap anugerah akan mendapatkan penjagaan secara jelas terhadap ketenangan dan rasa bahagia secara zahir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, ketenangan jiwa bisa didapatkan dengan tafakkur, dalam arti berpikir positif. Berpikir positif bukan hanya tentang mengabaikan masalah, tapi tentang menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih optimis dan percaya diri. Kehidupan modern seringkali membuat kita merasa seperti sedang berada di tengah badai. Tekanan, stres dan kecemasan dapat membuat kita merasa kehilangan kendali. Maka dengan berpikir positif dan optimis bisa menjadi kunci ketenangan jiwa dalam menghadapi setiap situasi yang terjadi. Dalam kitab Adabud Dunya wad Din halaman 17, Imam Mawardi meriwayatkan satu hadis Nabi tentang betapa hebatnya pengaruh berfikir. Wa ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala maktasaba al-mar'u mithla aqlin yahdi sahibahu ila hudan aw yarudduhu an raddan. Yang artinya, tidak ada sesuatu yang lebih berharga yang dapat diperoleh seseorang seperti akal yang membimbing pemiliknya menuju petunjuk atau menjauhkannya dari kesesatan. Sabda baginda Nabi ini menekankan pentingnya akal berfikir dalam membimbing seseorang menuju jalan yang benar dan menjauhkannya dari kesalahan. Akal yang sehat dan bijak dapat membantu seseorang membuat keputusan yang tepat dan menjalani kehidupan yang lebih baik.
Dengan begitu kita bisa berharap memiliki jiwa yang tenang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, insyaallah dengan kita istiqamah menjalankan dua kiat ini, kita berpeluang memiliki jiwa yang tenang dan tentram. Tapi perlu kita ingat bersama bahwa usaha yang tidak disertai doa hanya akan membuat hati kita menjadi keras, jiwa menjadi sombong. Oleh karenanya penting kita menutup setiap kiat ataupun usaha yang kita lakukan dalam hal apapun dengan doa, meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Ta'ala. Semoga dengan kita istiqamah berusaha sekuat tenaga, berdoa setulus hati meminta kepada Allah Ta'ala, Allah mengabulkan dan memberi setiap cita-cita yang kita idam-idamkan. Demikian khutbah Jumat siang hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم
فاشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر